Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, mungkin kita pernah mengalami satu peristiwa atau melihat suatu perubahan, tetapi kita menyadarinya nanti setelah terjadi. Karena kita terlambat menyadari, maka kita menjadi korban. Atau mungkin kita sudah lama menjadi korban atas suatu peristiwa atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan, tetapi sampai detik ini pun kita tidak menyadari bahwa kita sudah jadi korban. Karena kita tidak menyadarinya, kita pun tidak pernah mengambil satu langkah solutif bagaimana kita bisa menyelamatkan atau supaya tidak lagi menjadi korban dan tidak banyak lagi korban-korban lainnya. Olehnya itu, sahabat virtual, melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator dalam bingkai Ikhtiar Edukatif Inspiratif Sekolah Peradaban, maka kita akan mencoba memahami pesan inspiratif Renal Kasali dan kisah kematian seekor katak. Sahabat virtual, jadi ada satu kisah, mungkin entahlah apakah sahabat virtual pernah mendengar kisah ini, tetapi pada materi-materi tertentu di forum-forum LDK atau forum-forum perkaderan atau mungkin di forum-forum diskusi lainnya, saya pernah menyampaikan terkait kisah seekor katak ini. Jadi suatu ketika ada kisah seekor katak. Jadi katak, mungkin kita sudah paham semua bahwa katak itu senang dengan air. Jadi katak itu baginya air itu adalah zona nyaman. Karena katak senang dengan air, tapi ternyata katak ini terjatuh ke dalam air, ke dalam panci yang berisi air, di mana air itu adalah air yang akan direbus, dimasak di atas kompor. Tetapi sekali lagi, karena katak senang dengan air, maka dia kegirangan gembira sekali sampai-sampai berenang-berenang di dalam air itu, dan bahkan sekali-sekali menyentuh dinding panci itu saking senangnya dia dengan air. Jadi berenang menikmati sekali. Beberapa detik kemudian ternyata air itu dinaikkan di atas kompor yang apinya sudah menyala untuk direbus, dimasak. Tapi ternyata si katak masih saja senang dengan air tersebut, masih saja gembira, luar biasa kegembiraannya. Maka detik demi detik berlalu, air itu sudah mulai panas. Kemudian air itu mendidih. Katak baru menyadari bahwa ternyata di sekitar saya telah terjadi perubahan. Dia mengalami satu peristiwa perubahan yang terjadi di sekitarnya. Tapi apalah daya, karena katak terlambat menyadari, maka katak itu mati dalam air. Sahabat virtual, mungkin selama ini kita sudah mengalami satu peristiwa, atau kita mungkin menjadi seperti kisah kematian katak itu, tapi kita belum menyadari, atau nanti setelah menjadi korban baru kita menyadarinya. Bisa jadi kita sudah seperti mengalami kematian seperti kematiannya si katak itu. Tapi tentu bisa saja kematian yang dimaknai di sini bukanlah kematian dalam makna arfiah atau dalam pengertian meninggal di mana jasad kita terpisah dari ruh kita. Tentu bukan itu. Tetapi apa yang mati? Bisa jadi hari ini dengan perubahan-perubahan dahsyat yang terjadi dalam kehidupan, di mana kehidupan hari ini dikenal seperti bagikan dunia yang dilipat, dunia yang berlari, di mana kita sudah mengalami ekstasi kecepatan dan sebagainya. Kemudian kita juga dalam kehidupan ini kita sulit lagi membedakan batas-batas. Maka kita tidak menyadari itu semua, maka kita mengalami kematian. Apanya yang mati? Bisa jadi yang mati adalah semangat belajar kita yang mati. Yang mati adalah kepedulian kita. Yang mati adalah
perhatian kita pada tema-tema atau narasi-narasi penting yang besar dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Muhammad Sabri, seorang bisa disebut filsuf. Ternyata kita generasi milenial sudah mengalami kekosongan kognitif. Tapi kita mungkin tidak pernah menyadari itu semua karena kita seperti si katak itu. Maka jelaslah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Renal Kasali dalam bukunya ini. Jadi Pak Renal Kasali mengatakan di era disrupsi ini, dan itu banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat, bahwa memang hari ini sebenarnya meskipun bukan berarti tidak boleh, bahwa hari ini itu tidak cukup dengan motivasi saja. Jadi memang dalam kehidupan ini kita memang bukan cuma membutuhkan motivasi saja, tapi tetap motivasi penting. Tetapi menurut Pak Renal Kasali, dan saya sepakat dengan itu, dan saya tambahkan pendapat Renal Kasali, Pak Renal Kasali mengatakan begini, kita membutuhkan kemampuan membaca dua hal. Jadi Pak Renal Kasali menganjurkan untuk supaya kita memiliki kemampuan membaca dua hal. Apa dua hal itu? Beliau menuliskannya dalam bahasa Inggris. Mohon maaf kalau cara membacanya, ejaannya tidak tepat penyebutannya. Beliau mengatakan begini, yang perlu dibaca, where we are, di mana kita. Ini yang perlu dibaca, where we are, di mana kita. Kemudian yang kedua yang perlu dibaca adalah where we are going to. Mau kemana kita? Kemana kita akan pergi? Itu yang perlu dibaca. Lalu saya menambahkan bahwa tentu bukan cuma untuk dibaca saja, bukan untuk dipahami saja kita sedang di mana, tapi perlu dijawab. Kita perlu menjawab kedua hal tersebut. Tetapi yang perlu kita pahami di sini, pesan inspiratif Pak Renal Kasali bahwa where we are yang dimaksud di sini, tentu jawabannya bukan cuma letak geografis, bukan cuma itu. Bukan cuma persoalan melihat di mana kita, seperti saya sedang ada di sudut baca, sudut pustaka pribadiku. Bukan itu jawabannya. Tapi kita melihat secara keseluruhan di mana kita hari ini. Ya, tentu kalau kita mau itu ada banyak hal. Artinya kita melihat realitas yang sebenarnya, di mana kita. Hari ini salah satunya kalau kita ingin menjawab di mana kita, maka jawabannya adalah salah satunya kita sedang berada pada era digital. Era digital. Era digital ini kalau Pak Yasraf Amir Pelia menyebutnya era pasca industri, ciri khasnya adalah ruang dan waktu ditaklukkan oleh kekuatan elektromagnetik. Jadi ruang dan waktu ditaklukkan oleh kekuatan elektromagnetik. Artinya apa? Hari ini kita bisa di mana-mana tanpa perlu kemana-mana. Hari ini kita juga perlu menyadari bahwa hari ini banyak generasi, terutama generasi Z dan generasi Y, itu lebih banyak waktunya dihabiskan di dunia virtual daripada dunia nyata. Sehingga apa? Ini juga kalau sekaligus untuk menjawab apa yang disarankan oleh Pak Renal Kasali, kenapa saya serius untuk membuat konten-konten inspiratif, karena saya ingin menjadi bagian yang menjawab itu di mana kita sedang berada di era digital. Di mana di era digital ini tentu bukan cuma menjanjikan kemudahan-kemudahan seperti ketika kita membutuhkan kuliner, kita membutuhkan makanan, kita pesan online saja sudah bisa datang sendiri ke rumah, tentu dengan melalui kurir. Bukan cuma itu saja, kemudian bukan cuma bagaimana terjadi efektivitas dan efisiensi kerja, bukan cuma itu saja yang
ada di balik era digital ini. Tetapi ada sejumlah hal problematis yang perlu kita jawab, karena ketika kita cuma berada pada zona nyaman itu, seperti zona nyaman yang tadi, ketika butuh makanan kita pesan online saja, sudah bisa siap diantar ke rumah. Kita sedang berada zona nyaman, jangan sampai seperti Katak. Padahal banyak persoalan-persoalan lain yang dimana kita sangat dibutuhkan adanya langkah solutif untuk menjawab itu. Makanya salah satu hal yang sekaligus kesadaran where we are, di mana kita, kemudian jawabannya adalah dengan membuat konten-konten dakwah, itu sudah sangat strategis hari ini. Jadi saya sebagai bagian yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dengan ilmu yang saya miliki, meskipun mungkin ya masih banyak kekurangan, tapi insya Allah akan terus belajar. Maka ada tanggung jawab sosial, bagaimana kita masing-masing itu harus mengambil peran, bukan cuma urusan negara saja, untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memberikan dakwah-dakwah via dakwah online atau dakwah digital itu hari ini sudah sangat strategis. Jadi sebaiknya para mubalik kita jangan dengan zona nyamannya seperti cuma dakwanya di masjid saja, di atas mimbar saja. Apalagi dakwah di masjid itu mohon maaf saja, tentu tidak semua mubalik seperti itu jelas amplopnya begitu, jelas isi amplopnya. Tentu bukan ini zona nyaman, tetapi yang perlu kita kita mengambil peran juga adalah bagaimana mengisi ruang-ruang digital dengan dakwah-dakwah yang bisa mencerdaskan, dakwah-dakwah yang bisa mencerahkan. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kemudian belum lagi bagaimana era digital hari ini itu kalau kita mengikuti cara pandang yang dikutip oleh Yasraf Amir Peliang dari Botrilar, itu kita sudah sampai pada tahap keempat tentang perkembangan nilai dalam masyarakat. Apa ciri khasnya? Adalah disebut fraktal. Apa itu fraktal? Adalah viral. Hari ini sesuatu yang dipandang benar adalah apa yang viral. Jadi hari ini itu agak berbahaya, karena meskipun itu adalah sebuah kebohongan, sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, tetapi kalau itu dipiralkan, seringkali itu dipandang sebagai sesuatu yang benar. Karena memang kita sedang berada era digital juga yang membuat kita mengalami transformasi kehidupan dari kehidupan ekspansif ke kehidupan inersia. Kehidupan ekspansif itu adalah dulu, kalau kita mendengar berita, maka kita akan serta-merta mendatangi TKP mencari tahu bagaimana yang sebenarnya. Sekarang kita berada dalam kehidupan inersia, itu bahasa agamanya malas tabayun. Maka ketika ada yang di-share, kita langsung ikut men-share kembali. Maka terjadilah apa yang disebut viral, dan ternyata di balik itu, yang viral itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi penting sekali memang pesan Pak Renal Kasali bahwa kita perlu membaca where we are, di mana kita. Tapi sekali lagi jawabannya bukan melihat di mana letak geografis kita, tapi melihat situasi hari ini. Tentunya tidak cukup dengan dengan membaca sekilas saja untuk bisa memahami suatu realitas, karena seringkali realitas itu hari ini itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan topeng. Maka kita perlu banyak memahami banyak hal tentang ilmu-ilmu yang relevan untuk mengetahui yang mana sebenarnya yang asli, yang mana yang sesungguhnya kepalsuan. Apalagi memang dalam era yang disebut dengan bagikan dunia yang dilipat hari ini, itu memang batas-batas kehidupan itu sulit lagi dibedakan.
Hari ini kita sulit membedakan yang mana pecundang, yang mana negarawan. Sulit sekali membedakan hari ini. Yang mana pecundang, yang mana negarawan. Yang mana orang ikhlas, yang mana hanya berkedok kepentingan tertentu. Sulit sekali. Yang mana tulus, yang mana tidak tulus. Sulit sekali kita membedakan hari ini. Bahkan termasuk kita sulit membedakan hari ini, kalau meskipun bukan berarti tidak setuju, tapi perlu ada kesadaran, dan ini adalah sebuah makna yang diperluas. Kita sulit lagi membedakan hari ini yang mana konten kreator sejati, yang mana sebenarnya asal-asalan saja. Itu. Jadi ini yang penting untuk kita pahami bersama. Karena jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita seperti katak. Karena kita sedang berada dalam zona nyaman, kesannya kita berada dalam zona nyaman, lalu kita tidak menyadari bahwa kita sudah jadi korban. Belum lagi kalau kita melihat hasil riset Microsoft yang pernah dirilis ya tahun 2021 jika tidak salah. Pada intinya Indonesia dipandang sebagai negara dan bangsa yang tidak beretika atau kurang beretika, tidak sopan. Padahal kalau kita pikir ini adalah sesuatu yang sangat paradoks. Kenapa? Idealnya kita netizen Indonesia, warga net Indonesia itu adalah orang-orang yang mengedepankan moralitas, etika, estetika dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Karena kita adalah, meskipun Indonesia itu bukan negara tidak menetapkan satu agama tertentu sebagai agama resminya, dan tentu bukan juga sebagai negara sekuler, tetapi Indonesia melalui ideologinya, dasar negaranya itu di Pancasila menempatkan sila ketuhanan yang sebagai sila pertama. Artinya apa? Idealnya moralitas kita itu segala perilaku, sikap, perilaku, tindakan kita, dan keputusan-keputusan yang kita ambil, maka kita patutnya berdasarkan pada pertimbangan nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai ilahiyah. Jadi sahabat virtual, memang kita perlu sangat dalam pesan inspiratif dari Renal Kasali, Where We Are, di mana kita termasuk kalau kita mau melihat, menghubungkan, kita kan sedang berada dalam tahapan pemilu. Sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu, puncaknya di tanggal 14 Februari. Kita perlu melihat juga di mana kita. Kalau melihat dari hubungannya di situ, di mana kita, maka tentu kita perlu menyadari kita sedang berada dalam bangsa dan negara yang menganut sistem demokrasi. Di mana sistem demokrasi, kata kuncinya kita lah yang berdaulat. Kemudian kita juga adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka minimal ini semestinya spirit ini, nilai ini yang mewarnai proses pemilu. Artinya apa? Kita harus jeli melihat siapa nantinya yang akan kita pimpin, yang akan kita pilih, karena jangan sampai kita salah pilih, maka justru sebentar kita sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang memiliki kedaulatan itu justru terbalik. Mereka tidak peduli pada kedaulatan rakyat, apalagi yang parah kalau negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan. Karena ketika berubah menjadi negara kekuasaan, maka hukum akan diintervensi, hukum akan diatur seenaknya. Tetapi kalau negara hukum yang masih saja terus kokoh berdiri sebagaimana konstitusi kita, maka tentu kekuasaan itu bisa dikendalikan supaya tetap pada koridor di mana rakyat adalah segalanya, di mana rakyat adalah idealnya menjadi kiblat atas segala kebijakan yang akan diambil oleh penyelenggara negara. Jadi luas sekali kajian terkait ini, luas sekali kajiannya, meskipun tentu khusus untuk di channel YouTube ini tidak diulas sedetail mungkin. Tetapi jika sahabat virtual tertarik mengulasnya, maka saya selalu tidak pernah menolak
dalam urusan ajakan berbagi ilmu. Itu saja, mungkin bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.